Kira-kira ada yang bisa nebak gak sekarang saya di mana? Ini landscape-nya keren banget, kayak di Afrika lagi-lagi. Biar Indonesia. Pokoknya kalau semua dilakuin gotong royong, gampang. Semua turun di rolling pakai motor, barang-barang dan orang semua harus turun pakai motor karena kalau lanjut pakai mobil udah nggak bisa. Ini harapan yang lagi di mana hidup sedih nggak di bangun. Ayo Pak. Terima kasih semua kalian yang sudah berdonasi. Terima kasih, dan ini saya ingatkan ini adalah season ketiga. Itu artinya ini adalah tahun ketiga. Kami mohon doanya dari kalian semua juga supaya kami bisa sehat, lancar untuk melanjutkan pembangunan masjid hingga pelosok negeri. Ya, sekarang kita mau berangkat ke bandara, naik bis dulu. Kayaknya kita udah lama nggak naik bis ya. Biasanya naik kapal, naik kating-ting, naik mobil pickup gitu di pedalaman. Sekarang sih masih bisa tersenyum. Beres dari Padang, kita lanjut naik bis. Karena nggak langsung ke Makassar, kita menuju Jawa dulu nih. Karena ada meeting di kantor Masjid Nusantara. Seperti biasa, ini perjalanan awal kita. Hanya 4 orang. Sedih nggak tuh? Tapi nggak apa-apa, kita tetap happy untuk melaksanakan tugas ini. Ke Bandara Jakarta kurang lebih 4 jam tanpa macet. Alhamdulillah, tim sampai dengan selamat. Hey, kita sekarang udah sampai di bandara. Jam 3. Kita check-in dulu. Bagasi sebanyak ini. Biasa kita cuma 4 orang. Dan flight ke Makassar. Dan nanti kita lanjut ke Bone. Di bandara, ya biasalah, keadaan kami masih capek, lelah. Ada yang tidur, ada yang ngelamun, tapi kita harus tetap semangat. Karena tanggung jawab kita dengan yang di atas dan umat. Pada tidur. Kita mau bangunin apa tinggal? Tinggal aja. Tinggal aja yuk. Gimana? Gini nih, kita syuting berdua, berani nggak? Berani lah. Udah tinggal aja lah. Iqbal sudah transfer aja. Bangunin dong, kasihan. Sekarang itu pengganggu aku. Banyak yang merindukan masjid lewat kita dari tangan-tangan donatur. Kita hanya perantara. Bismillah. Let's get lost. Sampai di Makassar. Tapi kita belum selesai sampai sini. Kita baru Makassar. Habis ini langsung lanjut ke Bone. Kita akan tidur lagi. Duduk pingsan. Nasi padang 2 piring. Ya gitu wae.
Belum tengah jalan, hujan mulai turun, deras banget. Enak nih buat tidur, ya lumayan lah buat rebahan. Dan setelah perjalanan panjang ini, di hutan kita ketemu jalan kecil. Bahkan sempat ketemu truk yang melawan arah dengan mobil kita. Saya dan tim turun untuk mengatasi masalah ini. Jadi kita mau ke lokasi tuh jauh banget dan memang benar-benar jauh banget, udah nggak ada sinyal. Lo mau provider apapun nggak ada di sini. Dan kalau simpangan ya begini, langsung harus banyak yang mengalah. Jalannya tuh sempit. Mobil 2 tuh nggak cukup, ada truk juga. Kalau nyari jalan aspal ya nggak ada di sini. Jalannya separah ini di hutan. Dan kita sekarang lagi mau nyari sinyal juga buat take VO keperluan kantor, banyak yang belum selesai gitu. Dan harus dikirim sekarang. Kita nggak tahu nih mau menuju kemana yang ada sinyalnya. Nggak tahu. Ini pada beli handphone nggak pada beli sinyal? Hah? Kebiasaan banget sih. Sinyalnya ketinggalan di kota. Ya guys. Udah tahu kita kebiasaan ke tempat-tempat gini. Nah ini nih, pondok sinyal terakhir di kampung ini. Jadi cuma di titik ini kita dapat sinyal untuk berhubungan dengan dunia luar. Wah, bersyukur banget nemu shelter gini di tengah hutan. Bener-bener di tengah hutan. Kita tuh mau ngirim file buat ada kerjaan yang lain belum selesai, kirim file sama VO gitu. Dan itu susah banget nyari sinyal. Tadi kita tuh udah sampai di rumah warga dan blank spot. Mau provider apapun, mau handphone lu semahal apapun, 100 juta, 200 juta percuma. Kalau lu bisa beli handphone cuman nggak bisa beli sinyal gitu. Di sini nggak ada sinyal apapun. Kita nyari, akhirnya sampai nih ketemu shelter nih di tengah hutan kayak gini. Dan semua pada ngumpul nih, ini pada ngumpul nih, ini pada ngumpul, semua pada ngumpul nyari sinyal. Dan cuma ada di sini sinyalnya GSM, geser sedikit mati, gitu. Ya, tadi gue ngabarin ibu gitu kan, wah gimana? Biasanya ibu kasih tahu ya mungkin beberapa hari ke depan bakal susah sinyal bu. Ibu sih udah biasa gitu, anaknya di hutan dimanapun. Ngabarin ibu doang. Ngabarin ke netizen lah yang lain biar banyak, biar nggak dicariin gitu. Oh, ada yang nyariin? Banyak Ratu yang nyariin. Siapa? Banyak netizen. Oh, netizen, bukan yang lain. Alhamdulillah, setelah sampai kita istirahat 1 hari di rumah warga. Dan gak jauh dari rumah kita menginap ada lapangan luas. Di belakangnya gunung, ada hewan liar juga di mana-mana. Ini Indonesia, sobat masjid. Bukan jelajah masjid kalau nggak ketemu tempat-tempat indah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat masjid. Sekarang saya sudah berada di mana ya? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sekarang saya di mana? Ini landscape-nya keren banget kayak di Afrika lagi-lagi. Sekarang saya udah berada di Bone, Sulawesi Selatan. Nah, untuk lebih tepatnya nanti saya bakal kemana untuk membangun masjid saya belum tahu. Karena kali ini dengar-dengar nih dari relawan yang sudah datang ke sana, lokasinya itu sangat jauh. Saya tidak tahu tepatnya di dusun apa, desa apa, kecamatan apa, tapi yang jelas masih masuk di dalam Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya udah kalau gitu ikutin terus perjalanan saya, seperti apa nanti masjidnya, coba kita lihat saja nanti. Jadi di sini saya tidak akan capek untuk selalu mengajak kalian semua sobat goibku dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia ataupun di belahan dunia manapun untuk selalu berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara. Karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu yayasan atau lembaga terpercaya dalam pembangunan masjid. Dia sudah membangun sekitar 130 lebih masjid di seluruh pelosok Indonesia dan 500 renovasi masjid dan musola yang ada di
pedalaman ataupun pelosok Indonesia. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dari Padang Savana kita lanjut lagi bareng warga Lurai. Penasaran nih seperti apa ntar jalannya? Bismillah, yuk bisa yuk! Kemarin kan kita udah turun nih di Makassar. Nah, pas perjalanan dari Makassar sampai sini tuh pada tepar semua anak-anak, pada tidur. Padahal jalannya amsong juga. Itu sekitar 4-5 jam lah kita sampai sini. Tadi malam kita bermalam di rumah warga. Masih pakai mobil, masih bisa, walaupun susah banget aksesnya. Nah, sekarang untuk menuju lokasi yang kita bakal cari tahu titik poin masjidnya, bukan di sini gitu, masih jauh lagi. Katanya sekitar 6 jaman. 6 jaman kalau jalan kaki. Makanya ini kita pakai motor, dijemput warga yang dari sono. Katanya juga sekitar 1 jam. Dan di sini saya belum tahu nih nanti lokasi tepatnya, desanya, kampungnya, kecamatannya, kabupatennya saya belum tahu. Ya udah, anak-anak pada diboncengin motor dan curangnya adalah gua disuruh naik motor sendiri. Mau pakai apa? Ini motor gue. Seperti biasa. Nih, Pak Produser gue yang ngerjain. Naik motor sendiri. Ya udah. Ya, seperti biasa. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Jadi ini nanti medan kita yang bakal dilewatin tuh, di depan sudah terpampang jelas tuh banyak perbukitan, pegunungan, lembah, hutan udah pasti gitu. Dan gue belum pernah kesini. Semoga nanti titiknya pas untuk masyarakat di sana, tepatnya strategis dan memang layak untuk kita bangunkan masjid di sana. Yuk, ini kita belum apa-apa nih, baru isi bensin. Ini adalah bensin terakhir yang ada di kampung ini. Jadi jangan sampai kehabisan. Gila, ini perjalanan naik turun bos. Mana saya bawa motor sendiri lagi. Tapi keren sih, berasa lagi banget gitu. Kalian lihat sendiri kan, jalannya tanah, batuan, tanjakan ekstrim. Dan akhirnya sampai bertemu dengan relawan di sana yang ngurus pembangunan ini. Namanya Darwin. Ini udah sampai nih. Oh, jauh banget perjalanannya. Jadi tadi kita jalan, hampir 2 jaman sih. 2 jaman naik motor. Ya udah, coba kita langsung lihat nih, apa titik masjidnya. Ada si Dar udah nunggu nih. Nih si Dar nih. Dar, nih masuk kamera tuh. Tuh, masuk kamera tuh. Waktu itu lu yang kesini survei. 2 motor aku Lu kesini. bikin gini, kasih tahu, terus akhirnya viral. Terkumpul lah donasi ratusan juta rupiah tuh. The Lord Abdul Hakim. Nggak, gua kan cuma datang yang lu kan udah survei gini ya. Gua percaya sama lu lah, pasti lokasinya memang tepat gitu untuk dibangun masjid. Ya, alhamdulillah. Masuk ke sana gimana nih? Oh, boleh. Bener. Lu nggak nanya kampung? Lah di sana biar gua aja nggak tahu ini kampung Ya, apa. oke, silahkan Lu deh. tahu. Ntar ya gua nanya di atas, Oke. ini tepatnya di mana. Oke, ayo. Jadi ini masjidnya, Dan? Iya, ini masjidnya. Waktu itu ya alhamdulillah waktu itu lo dapat ini ya. Ya sekian ratus juta lah.
donasi, berhasil mengumpulkan segitu. Nah, alhamdulillah. Alasan lo datang ke sini tuh apa waktu itu sehingga menurut lo ini masjid ini tuh pantas untuk direnovasi tuh apa? Karena apa? Yang pertama pelosok. Pelosok jauh. Ya. Ini perjalanan dari desa sebelah itu sekitar 8 kilo, 7 kilo sini. Tadi lewat juga jauh. Iya kan? Nah, jauh banget. Berarti yang masyarakatnya kalau misalnya ke masjid ya jauh banget ya? Iya, Pak Imam aja jalan kaki. Iya, kesini. Pak Imam yang di profil yang waktu itu lo Jalan kaki ke sini. Iya, insya Allah ini masjid akan direnovasi, tapi saya tetap berharap teman-teman semua sobat goib di seluruh Indonesia siapapun kalian, ayo bantuin kami untuk menyelesaikan masjid ini dan beberapa masjid lain di seluruh Indonesia. Saya berharap di masjid ini kita bisa selesaikan dengan dana yang banyak. Nanti kalau misalnya sisa kita pasti akan alokasikan ke masjid yang lain. Jadi kita tidur di sini di depan masjid ini sampai kalau anak-anak ini pada nggak bangun sholat subuh mau gamparin badannya. Ya, jadi begitu kita istirahat nanti di depan masjid rumah Pak RT. Yuk. Dekat-dekat tidurnya di sini. Watancani adalah sebuah desa di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Mengapa tim memilih membangun masjid di sini adalah karena memang ada masjid di sini tapi sangat tidak layak. Dan mereka sangat merindukan masjid. Semoga terwujud ya. Amin. Iya, jadi hari ini insya Allah kita bakal secara simbolis peletakan batu pertama untuk masjid ini nantinya bakal kita bangun, Pak. Bakal kita renovasi. Nah, harapan Pak RT apa nih dengan keberadaan nanti masjid yang sudah direnovasi? Saya berterima kasih sama kita, teman-teman kita semua. Kebetulan ada masuk bisa bantu kita. Terus sama warga sini mohon doanya semua, mudah-mudahan ini urusan kita lancar. Ya, amin. Jadi begitu harapan dari Pak RT, semoga semua dimudahkan, lancar, dan nantinya masjid ini bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, Pak ya. Ya sudah, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung peletakan batu pertama. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan cepat selesai. Amin. Yuk, jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama bareng warga Lurai. Mohon dimaklum nih teman-teman, karena warga belum tahu bahwa kita bakal datang dan mereka sudah jadwal rutin ke ladang. Jadi timing kita tidak pas. Tapi tidak apa-apalah, karena mata pencarian mereka adalah bertani. Tapi yang terpenting, acara peletakan batu pertamanya alhamdulillah lancar. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Selesai peletakan batu pertama, saya, tim, dan relawan sholat bareng dengan warga dan merasakan atmosfer masjid sebelum kita bangun. Terlihat miris memang. Kelihatan kalau hujan pasti bocor. Kayu sudah pada rapuh. Bismillah, semoga dilancarkan pembangunannya dan warga bisa menikmati masjid barunya. Amin. Nah sobat masjid, ada kisah menarik dan viral sebelum kita berangkat dari Bone. Yaitu kisah Bapak Imam yang berjalan berjam-jam ke masjid. Saya dan tim ingin membuktikan benar atau tidak Bapak Imam berjalan ke masjid berjam-jam.
Mari kita buktikan. Masih inget gak waktu itu ada sempet konten yang viral bahwa ada Pak Imam masjid yang dia harus jalan jauh banget, mungkin 7 kilo dari rumah dia untuk sampai ke masjid. Ini saya sekarang sudah berada di depan rumah beliau. Coba kita tanya ya, bener apa bohong nih? Kita buktikan sekarang nih. Kayaknya Pak Imamnya ada di rumah nih. Kita langsung aja masuk ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Pak, saya jauh nih jalan tadi, Pak. Iya. Pak, boleh saya duduk? Boleh. Silakan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Adin. Iya. Nah, saya kesini, waktu itu kan pernah lihat di internet, Pak. Lihat di internet, video Bapak, katanya jauh banget Bapak jalan dari rumah. Ini rumah Bapak ya? Iya. Jalan dari sini, dari rumah Bapak menuju ke masjid. Iya, masjid. Masjid itu jauh banget, Jauh. Pak. Saya lihat, wah itu beneran nih, Pak. Berapa lama jauhnya? Barangkali 7 kilo. 7 kilo. Ya, barangkali. 7 kilo di perbukitan, naik Iya, turun naik turun. gitu ya. Iya. Itu Bapak kalau jalan berapa lama? Biasanya 3 jam, 4 jam itu. 3 jam? Iya, atau 4 jam. 3 jam, 4 jam. Dan itu Bapak kalau mau sholat, kalau mau ke masjid ya ke situ, Pak ya? Iya. Waduh, jauh banget. Emang tidak ada masjid gitu di sekitar sini, Pak? Ada kan di situ ada. Saya disuruh di situ imam. Wah, jauh banget. Gitu, jadi saya kesini tuh maksudnya mau membuktikan gitu, membuktikan ke teman-teman yang sudah melihat berita itu bahwa ternyata benar gitu. Saya buktikan sekarang. Ya udah kalau gitu Pak, saya boleh nggak istirahat sebentar di sini ya? Istirahat. Ya aduh, capek. Istirahat sebentar. Habis itu saya nanti mau ikut Bapak jalan ke masjid itu. Boleh Pak ya? Kalau mau ikut, Ternyata bener, ini jauh banget. Saya keringet udah kayak banjir nih, banjir bandang, tapi keringet. Tapi Pak Imam kelihatan kalem, nggak capek. Pasti gara-gara saking seringnya beliau. Gue udah jalan 1 jam, tapi belum ada tanda-tanda masjidnya kelihatan. Kayaknya emang jauh banget ini masjid, belum nyampe. Pak, ini masih berapa lama lagi? masih 2 jam. 2 jam. 2 jam. Masih 2 jam lagi. Ini jalannya naik, turun, bukit. Ya sebenarnya ada sih jalur untuk naik motor, tapi Bapak nggak bisa naik motor. Gitu, jadi kalau ke masjid, beliau jalan, yaitu sekitar 3-4 jam. Dengan penuh sabar, alhamdulillah saya sampai juga. Ngos-ngosan memang, dan terbukti akurat perjalanan Bapak Imam dari rumah ke masjid memang jauh. Masjidnya udah sampai. Tadi Bapak duluan karena mungkin mau mempersiapkan, mau wudhu, mau adzan segala macam. Dan tadi memang perjalanannya jauh banget. Tadi di jalan sempat panas dan pas mau sampai sini ya bisa dilihat sedikit gerimis dan jalannya juga becek. Amsyong deh pokoknya. Untuk motor sendirian aja pasti mungkin susah banget licin.
umpamanya misalnya lalu ngaromai langsung aja jalan kesengi tanpa tidak ada apa, ya, jalan kaki aja terus. Ya kalau perasaan memang itu susah, tapi perjalanannya dari Tuhan aja. Pero lo ancaji maku demai, pero kasi na lo na ubangun desa masyarakat ini supaya diolok kumanya kasi na nasengi tahu peri nasaba pero de gaga tomato aiki ya yang kasih tomato umpamanya nailai si kampungnya kasih macam-macam nailai si jadi yang kedua naku ala romai engkau dah sengi makro elok fuang aja tahan masyarakat jadi ya maju karena pernah syukur alhamdulillah ne harapanku Allah di mana elok kau sedih ngari bangunan nasaba Tahitani banyak jangan cari tangi tahitani kasih nama elok batil membangun ini kemampuan masyarakat tahit sebanyak dia nak cari tangi ini tahit. Saya terharu lihat Bapak Imam. Sepertinya dia memang mendambakan masjid impiannya. Semoga terwujud dan lancar ya Pak Imam. Amin. Biasanya jam segini suka ada anak-anak belajar ngaji. Langsung kita cek aja ya. Semoga ada. Tuh kan, denger gak? Sayup-sayup kedengeran anak-anak pada ngaji. Masuk yuk. Sore-sore lihat anak-anak mengaji di masjid semangat banget. Saya tersentuh. Harus dapat tempat yang nyaman dan layak buat mereka. Bismillah, doakan tim tukang ya adik-adik. Semoga dilancarkan semuanya. Donasinya banyak sampai tempat kalian yang layak semua terwujud. Amin. Jadi mereka walaupun kondisi masjidnya memprihatinkan ya. Penerangan juga minim. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat nanti nggak layak lah masjidnya gitu. Tapi mereka ngaji tetap dengan semangat tiap sore di sini. Ya insya Allah semoga nanti kita renovasi masjid ini, terus kita kasih penerangan yang bagus. Jadi biar mereka ngaji tuh jelas gitu, huruf-hurufnya nggak gelap. Iya, saya nggak ada capek-capeknya ya, nggak ada henti-hentinya untuk mengajak donasi, untuk ayo kita bersama-sama kita kita renovasi masjid di sini, semoga semakin layak. Kan nanti bisa dipakai selain buat ngaji, buat dipakai buat jamaah juga nyaman gitu, nggak khawatir kerobohan seng atau kayu gitu. Ya kita ganti yang semuanya permanen gitu. Jadi kalian nggak usah ragu untuk berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara, karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu lembaga terpercaya yang sudah mendirikan, merenovasi dan membangun masjid lebih dari 500 masjid di seluruh pelosok Indonesia. Kalau misalnya masjid tuh dibangun dari nol tuh udah 100 ke 30 sekian kalau saya nggak salah ngitung. Tapi untuk renovasi masjid dan musola itu sudah lebih dari 500. Jadi insya Allah ini amanah. Kalian kan tahu gitu, setiap saya datang dan tim datang itu saya selalu memberikan informasi, data, lokasi yang real gitu, nggak bohong. Dan ketika donasi terkumpul berapapun itu, saya akan balik lagi dan alhamdulillah dibangunkan masjid. Dan nanti ketika tayangan ini selesai, saya akan kembali lagi ketika masjidnya sudah jadi. Jadi
apa yang saya sampaikan, tim dan Jelajah Masjid Nusantara berikan secara tayangan itu nggak ada yang bohong gitu. Semuanya real, kalian bisa lihat semua tayangannya di YouTube channel Masjid Nusantara. Kalian juga bisa nonton nanti di Inspira TV. Semuanya kalian bisa lihat bahwa donasi yang kalian berikan itu semuanya insya Allah tepat sasaran. Ini adalah ngaji terakhir anak-anak sebelum masjidnya dibongkar. Sabar ya adik-adik semua, biar kalian nanti ibadahnya dan ngaji bisa nyaman. Dan hari ini kita bongkar masjidnya. Bismillah. Jadi kita emang tidurnya di depan masjidnya. Nih. Masjid itu nanti akan kita renovasi. Hari ini aduh gelap. Hari ini akan kita bongkar dan semoga nanti bisa jadi lebih baik. Hari selanjutnya, semua warga turun. Mereka sengaja meliburkan diri ke ladang mereka masing-masing karena kita akan membongkar semuanya. Seneng banget lihat gotong royong mereka. Ya, jadi ini sudah mulai dibongkar masjidnya tuh. Warga sudah gotong royong. Jadi memang nanti ini masjid bakal direnovasi. Tapi saya nggak tahu renovasi total semuanya dibongkar atau diperbaiki yang biar aman, yang nggak permanen diganti barang-barang bahan-bahan yang permanen atau seperti apa saya belum tahu. Tapi yang jelas akan dirombak banyak. Kita langsung ikutin bantuan aja ya. Oh iya sobat masjid, kenapa kita bangunkan masjid di sini? Karena mereka memang tidak mampu untuk membangun masjid. Terakhir direnovasi 20 tahun yang lalu. Kalian lihat sendiri tuh videonya. Kayu yang rapuh, atap bocor, tembok penuh tambalan. Kayunya semua sudah tidak layak. Pokoknya nggak layak banget buat beribadah. Mari kita bongkar dan bangun masjid yang baru. Ayolah kita bangun. Ya, atapnya sebelah depan sudah dibongkar, nanti bakal kita renovasi. Dan mungkin nanti pasti akan dilanjut pembongkaran yang lain. Pokoknya intinya gimana caranya masjid ini nanti jadi bagus, aman, nyaman, dan enak buat beribadah biar pada betah ke masjid. Habis itu saya cari Pak RT. Saya pengen ngobrol, saya penasaran. Soalnya dari kemarin saya lihat semua warga di sini itu pakai HT atau walkie-talkie karena nggak ada sinyal sobat masjid. Mereka semua pakai HT. Unik memang. Semua warga di sini komunikasi ya pakai HT. Jadi kalau misalnya ada yang gibah, satu kampung tahu. Itu lucu. Seru banget apalagi kalau Pak RT curhat. Aduh, semuanya pasti pada denger. Nih dia Pak RT. Ini Kak Bunda Dawa, kunci 7 Kajar Raya. Weh, Pak RT. Itu Kajar Kak Bunda. Lagi asik kayaknya nih, roger-rogeran nih. Jangan lanjut pada Rizia. Jadi tidak ada jaringan di sini. Iya, Jadi harus iya. Jadi HT. apa dari tadi saya lihat orang di sini tuh semua Pak punya HT. Semua karena itu nih tidak ada jaringan. Oh iya Kalau iya ada iya. informasi itu ada. Ketika Iya. Iya, semua warga pakai HT. Jadi handphone nggak ada Pak ya di sini? Nggak laku ya? Handphone semahal apapun juga nggak laku di sini karena nggak ada sinyal, nggak ada jaringan. Di satu sisi enak, nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota gitu. Cuman mereka nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, hanya di kampung sini. kampus ini. Iya. Khusus kampus. Tapi Pak RT ada harapan nggak? Misalnya nih suatu saat ada provider atau jaringan yang masuk gitu, berharap nggak? Pengen nggak? ini. Pengen ya? Ini keadaan informasi, ya, bukan informasi, ada ini bukti tadi itu di bawah masjid. Iya, Jadi iya. ini langsung informasikan sama warga kok ada, kebetulan ada begini, mau dibantu sama orang luar, bapak-bapak di luar Iya. atau teman-teman.
itu langsung bilang Iya. warga sini sangat bersyukur, Iya, iya. berterima kasih sama teman-teman luar biasa masuk di sini membantu. Iya, iya, iya. Ya semoga nanti ada provider yang masuk sini, jadi biar bisa tercover semua sinyal, jaringan, internet, telepon, semoga ada semua ya. Amin. Gini Pak RT, saya mau nanya-nanya nih, apa? Kan insya Allah masjidnya dibangun. Itu respon warga gimana? Seneng nggak Pak RT? Kalau masjidnya bakal Ya, direnovasi? senang sekali kalau masjid yang mau dibangun. Antusias warganya ya? Iya. Kami di sini warga sini, Pak, memang itu masjid sekitar lebih 20 tahun. Sekitar nggak pernah direnovasi kayak gitu aja ya? Enggak. Jadi kalau turun hujan bocor lagi. Iya, iya. Ya sudah, semoga nanti renovasi berjalan dengan baik gitu. Terus warga juga bisa semakin rajin untuk ke masjid. Nanti saya izin ya, saya boleh ya Pak berkeliling kampung sini untuk melihat aktivitas masyarakat. Saya bersyukur kalau ada yang begitu yang menjadi. Oke deh kalau gitu, siap. Silakan Pak RT kalau mau lanjut rogernya. Saya mau keliling dulu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak RT. Waduh, sekarang saya mau pergi ke atas gunung, di mana mata pencaharian mereka ada di atas sana. Dipimpin oleh bapaknya Pak RT. Seru nih perjalanan, semoga lancar. Bismillah. Wow, ketemu sungai yang jernih banget. Kita lewat jembatan bambu. Bener kan apa yang saya bilang? Ini seru banget perjalanannya. Melewati sungai, pinggir jurang, hutan rimba, udah kayak Ninja Hattori deh pokoknya. Tapi ini jelas khas perjalanan jelajah masjid kita. Saya dan tim mau ambil madu. Tiba-tiba di jalan ketemu ibu lagi panen kacang tanah. Ya udah saya bantuin aja, siapa tahu dimasakin kacangnya kan lumayan nih. Kita lagi lapar nih. Sekalian minta air minum dan istirahat sejenak. Ya, jadi tadi pas kita jalan, pas menuju mau ngambil madu, kita bertemu dengan ibu. Ternyata ibu lagi panen apa tadi? Panen kacang ya? Ibu berarti tinggal di sini sama bapak? Iya. Di rumah ini berdua? Ya, kalau ada anaknya. Oh, ada anaknya? Iya. Iya, ibu biasanya kalau panen kacang berapa bulan sekali? 4 bulan sekali panen. Berarti ibu nanam di sini, tinggal di sini. Ini ladang ini punya ibu semua? Iya. Oh, mantap. 4 bulan sekali panen. Itu hasilnya dibawa ke kota atau di mana? Sini kampung. Oh, dijual di kampung saja? Iya. Sekali panen pendapatan berapa? Berapa kira-kira? Berapa kira-kira Ibu? 1 juta? Sekitar 1 juta? 4 bulan sekali. Oh, iya. Itu selain kacang, nih saya lihat ada ini ya, masak gula merah Bu ya? Gula aren ya? Sedikit itu setiap hari? Setiap hari segitu? Iya. Dapat berapa kilo setiap hari biasanya? 5 kilo. 5 kilo? Iya. 5 kilo. Itu kan biasanya kalau nira diambil pagi atau sore? Pagi, sore. Pagi dan Iya. sore ya? Kita 2 segitu kali. ya? 2 kali. Oh, itu juga dijualnya di kampung saja? Tidak dibawa ke kota? Tidak. Ibu setiap hari sama bapak tinggalnya memang di rumah ini ya? Iya. Ini jauh gitu dari tempat kita warga yang tadi di sekitaran untuk yang dibangun masjid gitu. Lihat sendiri perjalanannya kita. Sampai ini apa, lumer mukanya. Udah basah gitu. Semua juga udah pada capek. Ternyata di sini ibu tinggal di rumah ini bersama bapak, bercocok tanam, ada kacang, terus bikin gula juga. Oke kalau gitu Ibu, terima kasih. Kami sudah boleh mampir dan tadi numpang minta air minum. Karena kita lupa, bener-bener lupa ya Allah, nggak ada yang bawa air segini jauhnya. Dan dikasih minum sama Ibu dan seger banget airnya sih. Itu air paling seger di sekitar sini. Kata
kita nggak bawa air. Ya sudah, kita mau lanjut lagi Bu. Ambil madu. Masih jauh di sana ya? Iya, jauh. Yang pohonnya warna merah itu? Masih jauh. Masih pada kuat nggak nih kameramen? Wah. Ngangguk-ngangguk dong, ngangguk-ngangguk dong. Ya udah kita lanjut yuk untuk melanjutkan ambil madu. Semangat, Ibu. Terima kasih. Kami pamit. Pas kita akan melanjutkan perjalanan mencari madu, hujan turun. Akhirnya kami kembali berteduh sambil minum air hangat. Hujan gede cocok nih sambil ngelamun kamu yang lagi jauh di sana. Kayaknya misi kita bakal gagal nih buat ambil madu. Soalnya kalau habis hujan itu si lebahnya bakal ngamuk. Tadi udah dikasih tahu sama orang sini. Jadi gagal kita mendapatkan madu. Mohon maaf semuanya, pemirsa. Ibu saya juga mohon maaf. Saya belum bisa ngedapetin madu. Itu pada dikit lagi tuh udah kelihatan pohonnya yang merah itu. Tapi nggak bisa. Semoga insya Allah bisa dapat madu di tempat lain. Entah itu di Toraja, di Solok, di Adonara, dimanapun itu. Karena kita masih ada beberapa lokasi yang lain. Bukan begitu? Mas Iqbal? Oke, hujan mulai reda. Alhamdulillah, tim memutuskan untuk turun ke bawah kembali ke Kampung Lurai. Tapi tiba-tiba hujan lagi. Kita berlari-lari dikejar hujan. Ya, mirip lah sama dikejar kenangan. Sesampainya di desa, saya dan tim membagikan paket Zoya. Ada mukena, kerudung, dan lain sebagainya. Warga terlihat bahagia mendapatkan barang dari Zoya. Semoga awet dan terpakai terus untuk beribadah ya. Saya jadi ikut bahagia melihat mereka tersenyum. Alhamdulillah, senangnya hati ini. Kenapa saya bagi-bagi Zoya? Karena Zoya dan Masjid Nusantara akan berkolaborasi. Kita akan bersama-sama membangun masjid hingga pelosok negeri. Dan doakan semoga semakin banyak masjid yang bisa kami bangun. Amin. Tugas kami di sini beberapa hari alhamdulillah selesai. Setelah peletakan batu pertama, kami akan melanjutkan ke tempat lain. Karena di Bone ini mau dimulai pembangunan masjidnya. Semangat tim tukang, semoga sehat dan lancar. Sementara kami melakukan peletakan batu pertama di daerah lainnya, kami mendapatkan kabar mengharukan dari relawan kalau pembangunan masjid dilakukan dengan gotong royong oleh warga kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak kecil pun ikut membantu. Kita percaya keberagaman dan toleransi harus dimenangkan. Inilah waktunya untuk setiap orang tua untuk mengajarkan generasi muda bahwa di dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan. Ini gambaran kebersamaan mereka. Gotong royong membangun masjid. Saya takjub dan terharu melihat semangat mereka dan perjuangan mereka. Setelah 36 hari pembangunan masjid dan akhirnya selesai, saya dan tim kembali datang untuk meresmikan masjidnya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh teman-teman sobat masjid, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai, belum sampai sih. Dari tadi malam kan kita jalan, bukan jalan juga, naik mobil jauh banget sampai Bone. Dan sekarang tadi malam kita nginep di tempat Bapak Desa. Dan untuk lanjut ke lokasi peresmian masjid di Lurai kan masih jauh. Seperti waktu peletakan batu pertama kan kalian tahu tuh seberapa jauh lokasinya, naik motor, ada jalan kaki kita. Nah sekarang kita dijemput nih sama warga. Takutnya keburu hujan. Ya maksudnya nggak apa-apa juga hujan, tapi bareng-bareng nanti takutnya kehujanan. Kita dijemput naik kolbak. Dan kita bareng-bareng sama teman-teman SKL, Sekolah Kaki Langit. Yang waktu itu kita pernah datengin tuh. Sama nggak sih sama sekolah kolong beda? Kita udah pernah, oh belum pernah ketemu kita. Ral.
Nah, kita bareng-bareng sama teman-teman SKL, Sekolah Kaki Langit. Sekolah ya, bukan sekolah tapi maknanya sama. Nah, kita bakal bareng-bareng ke Dusun Lurae. Nanti seperti apa ya, semoga cuaca bersahabat. Nih, raut muka gue udah kelihatan seneng banget ya, karena kabarnya nih, warga bakal motong sapi. Ini the first time kita peresmian masjid motong sapi. Ya udah, kayaknya kita berangkat sekarang, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Biasa, empat begini nih. Ini masih jauh. Ini kalau nggak salah selip atau nggak bisa naik untuk yang ke banyak deh pokoknya. Kita tarik lagi, yuk. We are Indonesia. Pokoknya kalau semua dilakuin gotong royong, gampang. Saya tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama saya mampu, kami mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Mimpi kita adalah kebahagiaan mereka. Jalanan ekstrim menghadang, pinggiran jurang, melewati sungai, bahkan dari bukit ke bukit, gunung ke gunung kami lewati. Hanya untuk meresmikan masjid impian mereka. Udah nih naik mobilnya, karena medan selanjutnya ekstrim kalau kata Lucky. Ini sangat ekstrim, jadi kita harus jalan kaki kalau nggak naik motor. Nah, ini semua turun di rolling pakai motor, barang-barang dan orang semua harus turun pakai motor karena kalau lanjut pakai mobil udah nggak bisa. Di atas lebih licin jalannya dan susah banget. Jadi ini sudah ikhtiar kita terakhir pakai mobil sampai sini. Dan kalian lihat kan tadi perjalanan di jalan itu, wah repotnya, semua warga turun. Kebayang kayak waktu itu pas pengangkutan material kayak gimana? Ada tuh videonya. Semua warga sekampung turun untuk narik mobil. Dan ya sekarang karena sudah nggak bisa pakai mobil, kita ada sebagian yang jalan kaki dan ada yang naik motor. Yaudah, tetap semangat. Udah sampai yuk. Capek bos. Lihat di belakang tuh warga tadi segitu banyak yang jemput kedatangan kita karena jalurnya amsyong banget. Ini masjidnya yuk. Ya, ini masjidnya. Wah keren, keren. Gue udah lihat, gue sama Ayu udah lihat dan kalian jangan lihat sekarang ya karena peresmiannya besok. Bakal gue kasih lihat besok. Sekarang gue mau istirahat dulu, bersih-bersih dan kita lihat masjidnya besok pas peresmian. Ayo yuk. Nih udah sore loh padahal jam 4-an tapi warga lagi pada berkumpul. Konon katanya dengar-dengar karena mereka saking senangnya punya masjid baru dan kita mau potong sapi. Potong sapi bener. Dan kayaknya kalau gua nggak salah selama ini kita peresmian baru ini nih warga mau potong sapi buat kita buat peresmian. Wah senang banget nih. Antusias banget. Yuk kita tungguin sapinya nih. Ayo. Tuh sapinya tuh udah siap dipotong. Biasanya di sini kalau potong sapi tuh kalau ada hajatan, ada acara gitu. Koktel sih keren. Belum pernah ada ya episode selain ini ya. Potong sapi ya. Baru ini deh. Kita Saking antusiasnya dengan bakal dibangun masjid di sini, warga sampai menyembelih sapi. Kalau di kita mungkin kayak syukuran ya. Nah tadi kan bapak-bapak udah pada motong sapi nih, motong sapi dan sekarang ibu-ibu di dapur nih siap-siap masak nih kayaknya. Kita tanya-tanya nih, ramai banget sih di dapur nih.
Ibu masak apa, Bu? Masak ini. Sayur apa? Buat peresmian besok ya? Kami nih pada masak. Semuanya berkumpul. Wah, rame banget. Dapurnya ada juga di belakang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak asap. Tuh. Semuanya bekerja. Ada ayam, wah ayam dibakar itu. Ada ayam, ada sapi. Pokoknya semuanya antusias deh. Alhamdulillah. Sapinya sini sudah. Sapi yang tadi dipotong. Dan ini ayam yang tadi juga nih dibakar. Mantap. Seneng ya, pada antusias begini. Sambil menunggu matang besok peresmian. Menyenangkan. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari peresmian, hari kemenangan, hari kebahagiaan warga Lurai. Kita udah sampai di RT Lurai, Dusun Tanete Tengah bersama jajaran bapak-bapak. Dan di belakang sana, di depan sana udah banyak warga yang menyambut kita bakal peresmian masjid di sini. Yuk, kita mulai sekarang. Pertama kita disambut Angaru, terus tarian Padupa asli dari kesenian di sini. Mangaru ini namanya. Itu Mangaru namanya. Di episode sebelumnya, di season 1, saya udah pernah ketemu Mangaru. Masjid milik kalian semua Sobat Goib yang sudah berdonasi. Waduh, nggak cukup, kepalanya gede nih. Biasa, besar kepala sih, nggak cukup kayaknya. Tidak cukup, Bu ya. Alhamdulillah, akhirnya di acara yang kita tunggu-tunggu ini kita akan segera gunting pita. Artinya kita akan meresmikan Masjid Taman Surga Ar-Rahman Lurai. Oke, di sini tempatnya di RT Lurai, Dusun Tanete Tengah, Desa Watacani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini secara simbolis kita serahkan kunci masjid kepada Bapak Imam. Silakan Bapak. Insya Allah semoga masjidnya bisa semakin bermanfaat buat warga kampung sini. Amin. Nih masjidnya keren banget kan, dalamnya. Aduh, terima kasih Mas Lutfi selaku arsitektur di tempat ini. Karpetnya mulus baru semua, atapnya oke, terus bawahnya juga full granit. Mulai sekarang gua akan tetapkan standar ini di semua masjid yang kita bangun. Ini keren banget. Terima kasih siapapun yang sudah berdonasi.
Dimanapun itu, ini masjid kalian semua dan insya Allah pahala jariah selalu mengalir buat kalian selama masjid ini masih dipakai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hakikat cinta adalah rintihan panjang yang dikeluhkan oleh lautan perasaan kasih sayang. Ini adalah cucuran air mata kebahagiaan langit pikiran. Ia adalah senyuman ceria. Kita seperti berkumpul di taman surga bersama mereka. Ini. Saya rasa itulah yang perlu kami sampaikan sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim relawan Masjid Nusantara ini. Alhamdulillah dia sudah membangun masjid kita di sini. Dengan masjid yang dibangun adalah masjid yang mewah sekali di Desa Watancani ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita selesai. Makmurkan masjidnya ya. Saya pun tak kuasa menahan air mata. Melihat mereka tak percaya bahwa di sini sudah ada masjid yang indah dan berdiri dengan kokoh nan megah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua warga yang sudah membantu untuk gotong royong. Terima kasih orang-orang baik. Tanpa kebersamaan ini, masjid ini mungkin tidak akan cepat selesai. Semoga masjid ini terus bertambah umatnya, terus makmur dan terurus dengan baik. Anak-anak mengaji dengan semangat. Kami tak akan pernah selesai membangun masjid hingga pelosok negeri. Selama masih di Indonesia, selama masih di Nusantara, sejauh apapun medannya, kami akan datang. Karena jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Alhamdulillah pembangunan masjid di Bone sudah selesai. Kalian bisa ngelihat before afternya, itu keren banget masjidnya. Bagaimana gotong royong warganya, masyarakatnya. Terima kasih semua kalian yang sudah berdonasi. Terima kasih, dan ini saya ingatkan ini adalah season ketiga. Itu artinya ini adalah tahun ketiga. Kalau kalian pengen saya dan tim tetap melanjutkan pembangunan masjid hingga pelosok negeri tahun depan, itu artinya season keempat. Ayo, jangan capek-capek untuk berdonasi, donasi. Karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu yayasan masjid yang terpercaya. Karena sudah membangun lebih dari 500 masjid di seluruh Indonesia. Jadi doakan juga para donatur, semoga selalu sehat, bahagia, berkah, diberi usia yang berkah, dan bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin. Dan akhirnya saya dan tim pamit. Kami akan melanjutkan perjalanan. Masih banyak tanggung jawab masjid yang belum selesai. Makanya kami mohon doanya dari kalian semua juga supaya kami bisa sehat, lancar untuk melanjutkan pembangunan masjid hingga pelosok negeri.